Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukman, mahasiswa dari program studi PJJ Informatika S1 Universitas Siber Asia tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Data Science untuk memenuhi ujian akhir semester. Adapun tugas sekelas tugas 2 ini yang sudah saya kerjakan yaitu mengolah data social network ads. Ini datanya lalu mencari min, median, dan sebagainya hingga melakukan visualisasi data. Baik, langsung saja pada presentasi. Yang pertama yaitu deskripsi dataset. Dataset yang digunakan yaitu Social Network Ads, CSV. Variabelnya ada age, estimated salary, dan purchase salary. Ada tiga variabel. Ini gambarnya age, estimated, dan purchase salary. Statistik deskriptif yaitu kita menggunakan kode untuk mencari min, median, dan modus. Di sini ada min X, min salary, median X, median salary, dan get mode untuk mendapatkan modus. Membuat fungsi get, get mode. Dari coding ini didapatkan untuk X, min-nya 37,655, mediannya 37, modusnya 35. Untuk salary medianya 67 sorry 69.742,5. Mediannya 70.000 dan modusnya 72.000. Berikutnya jangkauan dan kuartil. Di sini menggunakan function range, mengambil age dan range salary, lalu mencetaknya hasil dari range age dan salary. Untuk kuartil menggunakan fungsi kuartil, lalu memanggil data X memakai kolom data X, dan kuartil menggunakan kolom data estimasi. Untuk X1, kuartil data X dengan eh, nilai 0,25 atau kuartil 1. Berikutnya 0,5 untuk kuartil 2 dan 0,3 untuk kuartil 3. Ya, itu pun juga untuk yang salary. Dari Pro RStudio ini didapat untuk X range-nya 42, kuartil satunya 29,75, kuartil 2 37, dan kuartil 3 46. Untuk salary range-nya 135.000, kuartil satunya 43.000, kuartil 2 70.000, dan kuartil 3 88.000. Adapun varian dan standar deviasi di sini menggunakan var x, menggunakan fungsi var, mengambil data x dan salary, lalu ada standar deviasi menggunakan SD, data X, dan data salary, lalu menampilkan hasil perhitungan. Di sini hasil perhitungan untuk X variannya 109,89 dan standar deviasinya 10,48. Lalu salary ada variansnya 1 juta, berapa, 1.162.602.701. Untuk standar deviasinya ada di 34.096,96. Lalu berikutnya visualisasi data menggunakan scatter plot.
yaitu hubungan antara X dan salary secara yang dilakukan ini ternyata hasilnya acak. Tidak ada korelasi yang kuat dan gaji tinggi bisa muncul pada usia manapun, baik tua maupun muda. Di usia manapun ada gaji yang tinggi. Untuk codingnya ini menggunakan plot, seperti ini menggunakan warna biru, seperti ini hasilnya. Untuk histogram, yang pertama adalah usia. Dari histogram codingan ini dapat dimunculkan seperti ini histogramnya untuk usia terbanyak ada di 30 sampai 40 tahun. Distribusi datanya mendekati simetris. Ada sedikit pengguna di bawah 25 dan di atas 55. Untuk histogram gaji dengan kode ini, histogram gaji terbanyak didapat di 70.000 sampai 80.000. Ada dua ini. Distribusi, sorry, dua ini. Yang ada ini. Distribusi condong ke kanan. Ini ke kanan. Mayoritas pengguna berpenghasilan menengah. Lalu untuk histogram purchase ini sedikit istimewa. Sebagian besar tidak membeli. Ini datanya kebanyakan tidak membeli. Diperlukan pendekatan promosi yang lebih efektif untuk meningkatkan pembelian. Lalu box plot, ini usia dan gaji ada dua. Ini usia, ini gaji. Dengan median usia di 35 tahun. Median gaji di 70.000. Penyebaran usia dan gaji cukup merata dan tidak ada outlier yang mencolok. Lalu untuk box plot purchase, ini pur- box purchase, variabel purchase ini dikategorikan dengan biner dengan nilai 0 tidak membeli dan 1 membeli. Box plot tampil sederhana karena hanya memiliki dua nilai 0 dan 1. 0 dan 1. Tidak menunjukkan sebaran kompleks seperti variabel numerik sebelum-sebelumnya. Median tidak terlihat jelas dan analisis lebih efektif menggunakan bar plot untuk membandingkan jumlah kategori. Lalu menurut saya dari ketiga visualisasi data tadi, menurut saya yang paling informatif adalah box plot, karena yang pertama menunjukkan nilai min, nilai max, nilai median, Q1 dan Q3. Lalu dapat mendeteksi outlier. Adapun outlier adalah data yang nilainya sangat berbeda atau menyimpang jauh dari sebagian besar data yang lain dalam suatu kumpulan data. Dari visualisasi data tadi, dapat disimpulkan tidak ditemukan outlier signifikan pada usia, gaji, dan purchase. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, dataset memiliki distribusi yang sehat, tidak ada nilai ekstrim yang mencolok. Boxplot adalah alat eksplorasi yang menurut saya paling efektif dan insight-nya sebagian besar pengguna tidak membeli produk. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.